Why do you come to us? I want to keep my family safe. Treat them as our brothers and sisters. Keep up, Forest boy! If you want to live here, you have to ride. Let's do it. So what does her heartbeat sound like? I'm a warrior like you. I'm supposed to fight. Protect the people. Bring your war here. Outcast. That's all they see. I see you. Film Avatar begitu banyak disukai oleh para pencinta film. Setelah kesuksesan film pertamanya, kini film Avatar 2, The Way of Water secara resmi tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022 belum lama ini. Film ini merupakan sequel dari film pertama Avatar yang tayang 2009 silam. Film bioskop Avatar 2 masih disutradarai oleh James Cameron. Film Avatar 2 kembali menampilkan dua pemeran utama dari film pertamanya, yaitu Sam Worthington dan Zoe Saldana. Mengutip laman Variety, film ini bahkan telah mendapatkan angka yang fantastis, sebesar $38 juta penjualan tiket. Kisah Avatar 2, The Way of Water, ini kami bagi menjadi beberapa part sebagai berikut. 1. Asal-usul Spider. Lebih dari satu dekade setelah film pertama tayang, film Avatar 2 memulai ceritanya 5 tahun setelah kejadian di film pertama. Menceritakan kehidupan Jake Sully beserta keluarganya yang sederhana dan damai sebagai pemimpin dari klan Omaticaya. Jake Sully dan istrinya Neytiri memiliki 3 anak yaitu Neteyam, Loak, dan Tuk. Mereka juga mengadopsi Kiri, putri dari Dr. Grace Augustine, seorang ilmuwan yang membantu bangsa Na'vi di film pertama, dan seorang anak bernama Spider, putra Miles Quaritch yang lahir di Pandora. Spider memiliki asal-usul sebagai manusia, membuat Neytiri tidak terlalu percaya kepadanya. Namun, Jake menerima Spider sebagai anak angkatnya. Semua anak mereka berbaur dan bersosialisasi dengan baik satu sama lain. Meskipun Spider merupakan manusia, Spider telah terbiasa hidup dengan budaya dan tradisi Na'vi. Mereka semua menjalani kehidupan bahagia dan damai, sampai suatu ketika mereka melihat bintang aneh terbang di langit malam. 2. Manusia kembali ke Pandora, menyadari bahwa itu kapal luar angkasa RDA, Resource Development Administration, yang berisikan manusia, kebahagiaan mereka terancam. Manusia kembali datang ke Pandora untuk menjajahnya. Mereka mendirikan pangkalan operasi utama baru yang dipimpin oleh Kolonel Miles Quaritch. Kolonel Quaritch telah dihidupkan kembali di dalam tubuh Navis beserta ingatannya yang masuk ke dalam tubuh baru tepat sebelum kematiannya. Namun, Quaritch tidak dapat mengingat kematiannya di tangan Jake. Ia hanya bisa mengingat kejadian di masa lalu dan misinya untuk melenyapkan Jake. Misi manusia adalah menangkap Jake Sully yang menjadi kunci utama bangsa Na'vi dalam melawan manusia. RDA memiliki strategi yang mengerikan. Mereka akan menggunakan program Avatar dalam membangun pasukan hebat untuk merebut planet Pandora. Mengetahui bahwa manusia kembali datang untuk menjajah mereka, bangsa Omaticaya menjadi ketakutan atas ancaman besar tersebut. Keadaan mengerikan ini membuat Jake Sully harus melindungi keluarga dan bangsanya dari kejaran manusia. 3. Jake, Neytiri dan anaknya mengasingkan diri. Dengan memikirkan beberapa pertimbangan, Jake akhirnya memutuskan untuk mengajak Neytiri beserta anak-anaknya keluar dari Omaticaya dan mengasingkan diri sementara di Metkayina, suku yang hidup di bawah laut. Rencana untuk menghindari diri dari kejaran manusia ini gagal, walaupun Jake sudah kabur ternyata bangsa manusia masih mengancam. Jake masih ditemukan oleh para penjajah. Hal ini membawa Jake untuk kembali berperang melawan manusia. Film Avatar 2 akan banyak menampilkan adegan petualangan Jake Sully beserta seluruh keluarganya bersama dengan suku Metkayina yaitu bangsa laut. Tentu melihat sinopsis Avatar 2 ini akan berbeda dengan cerita film Avatar pertama. Akan banyak adegan peperangan yang bertempat di laut.
Selain itu juga muncul banyak binatang laut dalam film kedua sekarang. Berbeda dengan film Avatar pertama yang berfokus berperang di hutan untuk melindungi klan hutan. Nantinya Jake akan bertemu banyak binatang laut raksasa seperti paus besar yang bernama Tulkun, dan masih banyak binatang laut lain yang akan ikut berperang bersama Jake dalam melawan manusia. Daftar pemain dari Avatar 2, The Way of Water. Film Avatar 2 yang disutradarai oleh James Cameron, akan diisi oleh banyak pemain-pemain hebat. Selain hadirnya Sam Worthington dan Zoe Saldana, film Avatar 2 juga turut dibintangi oleh aktor dan aktris ternama berikut ini. Sam Worthington sebagai Jake Sully, Zoe Saldana sebagai Neytiri, Sigourney Weaver sebagai Kiri, Stephen Lang sebagai Miles Quaritch, Kate Winslet sebagai Ronald, Cliff Curtis sebagai Tonowari, Joel David Moore sebagai Norm Spellman, Michelle Yeoh sebagai Dr. Karina Mogwe, David Thewlis sebagai Pelak, Eddie Falco sebagai General Atmore. Rencananya kisah Jake dan Neytiri ini tidak hanya berhenti di film Avatar 2. Melansir dari laman Express, rumah produksi Disney akan berencana merilis sequel Avatar tiap 2 tahun sekali. Film Avatar 3 akan rilis pada 2024, diikuti Avatar 4 tahun 2026 dan Avatar 5 tahun 2028. Demikian sinopsis Avatar 2, The Way of Water dan daftar pemain dari film tersebut. Film dengan alur cerita dan sinematografi yang indah ini akan membuat Anda ikut merasakan petualangan di laut. Dalam Avatar 2, penonton akan menemui suku Metkayina sebagai penghuni Pandora selain suku Omaticaya. Suku Metkayina mendapat inspirasi dari salah satu suku yang menetap di bumi Indonesia. Suku Metkayina yang ada pada Avatar 2 itu adalah suku Bajo. Suku Bajo menjadi perhatian pasca disebut menjadi salah satu inspirasi suku Metkayina dalam film Avatar, The Way of Water atau Avatar 2. Hampir serupa masyarakat suku Bajo, suku Metkayina digambarkan sebagai klan laut yang hidup di pesisir laut Pandora yang indah. Suku Bajo yang dikenal juga sebagai Sea Gypsy, juga terkenal hidup berdekatan dengan laut lepas dan sangat ahli menyelam. Tak hanya menjadi suku laut biasa, suku Bajo menjadi salah penghuni laut Indonesia yang sangat istimewa. Siapakah suku Bajo? Suku Bajo adalah salah satu etnik yang dikenal sebagai bangsa penjelajah lautan yang tinggal di atas perahu mengandalkan posisi bintang sebagai penunjuk arah. Namun seiring perkembangan zaman, orang-orang Bajo mulai menetap dengan membangun rumah-rumah panggung di atas permukaan laut dangkal sebagai tempat tinggal. Suku Bajo juga dikenal dengan sebutan suku Bajau, suku Sama, atau suku Same. Ciri-ciri suku Bajo adalah memiliki budaya maritim yang kuat, termasuk tinggal di permukiman terapung di laut lepas, bermata pencaharian mayoritas sebagai nelayan, dan kebanyakan sangat ahli dalam menyelam. Asal-usul suku Bajo, dilansir dari laman indonesia.go.id, suku Bajo disebut berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup di lautan lepas, hingga membawa mereka berkelana ke berbagai negara. Dari perairan Sulu, Filipina, mereka menyebar ke perairan Laut Sabah, Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia. Suku Bajo di Indonesia menghuni perairan laut di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Lokasi pemukiman suku Bajo terdapat beberapa wilayah yang menjadi tempat bermukim suku Bajo di Indonesia. Yang pertama ada di Teluk Tomini, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Ada pula pemukiman suku Bajo juga bisa ditemukan di Desa Bajo Kepulauan Sula, sebuah wilayah di Provinsi Maluku Utara. Suku Bajo juga diketahui menghuni Pulau Bungin, pulau terpadat di dunia yang berada di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Namun pemukiman suku Bajo terbesar di Indonesia disebut berada di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Persamaan dari pemukiman suku Bajo di beberapa tempat tersebut adalah adanya kampung terapung di atas perairan laut dangkal. Kampung yang terdiri dari sekelompok rumah itu menjadi tempat hidup dan menetap suku Bajo yang selalu berdampingan dengan laut. Layaknya permukiman biasa, antara satu rumah dengan yang lain akan dihubungkan dengan jalan yang terbuat dari kayu. Sementara perahu-perahu biasanya terparkir di pelataran rumah yang berguna sebagai alat transportasi, dan digunakan untuk mencari nafkah di laut. Hingga kini,
Masyarakat masih mendirikan rumahnya di tengah laut dengan pondasi rumah ditancapkan di dasar laut baik menggunakan kayu maupun semen. Kemampuan menyelam masyarakat suku Bajo. Sekelompok ilmuwan dari University of Copenhagen dan University of California di Berkeley telah melakukan penelitian tentang kehebatan suku Bajo yang bermukim di Indonesia dalam menyelam. Seperti diketahui, orang-orang Bajo terkenal dengan keahliannya menyelam ke dalam lautan hingga kedalaman 70 meter hanya dengan sekali tarikan napas. Mereka menyelam tanpa menggunakan pakaian khusus ataupun alat bantu pernapasan. Yang mereka gunakan hanyalah kacamata renang yang terbuat dari kayu untuk mencegah air masuk ke mata. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa limpa orang-orang suku Bajo ternyata 50% lebih besar dibanding manusia pada umumnya. Hal ini membuat produksi oksigen di dalam darah orang-orang Bajo akan lebih banyak karena besarnya ukuran limpa tersebut. Para peneliti juga menyebutkan bahwa kondisi fisik orang-orang Bajo tersebut merupakan bentuk dari terjadinya mutasi gen akibat seleksi alam. Hampir seluruh orang-orang Bajo diketahui terlahir dengan perbedaan gen tersebut, sehingga fisik mereka sudah memiliki itu sejak lahir. Hal ini juga ditambah dengan kebiasaan anak-anak Bajo sudah diajarkan teknik memancing dan menyelam oleh orang tuanya. Sejak kecil, anak-anak Bajo sudah belajar menyelam untuk mencari ikan, gurita, atau makhluk dalam air lainnya, sehingga tidak heran jika keahlian menyelam mereka luar biasa.